Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, laut, padang rumput, dan lain-lain. Sebuah ekosistem terbentuk atas individu. Individu-individu yang sejenis akan bergabung membentuk populasi. Populasi kemudian akan membentuk komunitas dan komunitas dan lingkungan tak hidup akan membentuk ekosistem. Komponen dalam ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup, sementara komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya. Organisme autotrof atau produsen. Organisme ini adalah semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Ya, betul. Makhluk hidup ini adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri karena mempunyai dua hal, seperti klorofil dan melakukan fotosintesis. Organisme heterotrof atau konsumen. Organisme ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Organisme dekomposer atau pengurai. Organisme pengurai adalah tubuh renik yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme saat organisme mati. Pengurai menguraikan semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Hal ini menjaga keseimbangan ekosistem karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Contohnya adalah bakteri, jamur, cacing, dan lain-lain. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembapan, keasaman tanah, dan jenis tanah. Sebenarnya komponen abiotik masih banyak lagi karena seperti yang sudah disebutkan di atas, komponen ini terdiri dari komponen yang tidak hidup.
Komponen inilah yang menentukan makhluk apa yang bisa bertahan hidup dan tidak dalam sebuah ekosistem. Maka dari itu, peran komponen biotik dan abiotik sama besarnya dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Karena adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut, maka kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem yaitu menumbuhkan saling berkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan, menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam terdiri dari fauna dan flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen lingkungannya, semakin stabil suatu ekosistem. Manfaat ekosistem. Manfaat ekosistem bagi makhluk hidup ada banyak, di antaranya memastikan daur ulang sampah organik secara berkelanjutan di ekosistem. Misalnya jamur dan bakteri pengurai sampah organik menguraikan sampah organik menjadi zat anorganik yang penting bagi kehidupan tanaman dan sekaligus berperan dalam memecahkan masalah sampah organik. Yang kedua, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Misalnya keberadaan singa karnivora di padang rumput mencegah ledakan hewan herbivora di daerah tersebut dan menjaga ketersediaan rumput setiap saat. Yang ketiga, sebagai sumber makanan bagi organisme lain. Misalnya, produsen memberi makan konsumen primer atau herbivora, dan konsumen primer memberi makan konsumen sekunder atau karnivora. Peranan manusia dalam ekosistem. Manusia merupakan makhluk hidup yang punya kemampuan berpikir lebih tinggi daripada makhluk hidup lain. Maka itu, manusia bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungannya dan semua makhluk hidup dengan kemampuan berpikirnya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, manusia bisa melakukan berbagai cara. Misalnya melindungi flora dan fauna, merawat hutan, melakukan reboisasi, serta menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat besar, karena manusia menjadi makhluk yang memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi, sehingga menjadi makhluk yang dominan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungannya dan semua makhluk hidup. Tapi terkadang manusia juga memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Kegiatan manusia yang menimbulkan perubahan keseimbangan ekosistem yaitu penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. Perburuan hewan hutan yang tidak terkendali termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Cara menjaga ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melindungi ekosistem. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Keempat, melakukan reboisasi. Kelima, menanam bunga di pekarangan rumah. Keenam, melakukan penanaman kembali terumbu karang. Ketujuh, membuat larangan untuk membuang sampah dan limbah ke air. Kedelapan, menangkap ikan tidak menggunakan bom. 9. Memberi sanksi kepada pelanggar yang merusak ekosistem. Ke-10, tidak melakukan pembunuhan kepada hewan laut atau hewan lainnya yang terancam punah. 11. Tidak membuang sampah sembarangan sehingga lebih baik membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis yang ada, yaitu sampah organik dan anorganik. Ke-12, melakukan sistem tebang pilih untuk mengurangi penebangan secara ilegal.